Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berhadapan Muka dengan Tuhan. Kita tentu percaya Allah adalah pribadi yang hidup. Dia bukan manusia. Yang jadi persoalan, bagaimana kita bisa mengalami Dia di dalam kehidupan kita, mengalami Allah yang menciptakan langit dan bumi yang kita percayai itu. Bagaimana kita bisa benar-benar bersentuhan dengan Dia melalui batin dan perasaan kita, bukan dalam pikiran dan fantasi. Kenyataannya, banyak orang Kristen bersentuhan dengan Allah hanya dalam pikiran dan fantasi saja. Maka itu harus kita kejar sepanjang perjalanan hidup ini sampai kita bisa memiliki pengalaman yang hebat dan luar biasa dengan Tuhan, di mana kita bisa berhadapan dengan Tuhan secara pribadi, muka dengan muka, person to person. Kalau dalam sepak bola ada istilah head to head. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Orang yang bersentuhan dengan Tuhan hanya dalam pikiran dan fantasi, mereka belum bisa dikatakan mengalami Tuhan. Bertemu Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, itu tidak berbeda dengan interaksi antara kita dengan orang tua, dengan saudara, teman, atau pasangan hidup. Begitulah seharusnya kita berinteraksi dengan Allah, dan itu harus bisa kita capai sebelum kita menutup mata. Lah, fakta yang ada sekarang, banyak orang semakin tidak mempercayai keberadaan Allah. Allah dipandang tidak ada dan bahkan tidak perlu ada. Itulah keadaan dunia kita hari-hari ini, yang mana keadaan itu sangat kuat mempengaruhi dan mencengkeram hidup orang banyak, sehingga sedikit sekali orang yang sampai ke level person to person atau pribadi ke pribadi dengan Tuhan. Maka saudara harus berani memilih Tuhan. Memilih Tuhan bukan berarti tidak memerlukan apa-apa untuk menunjang hidup ini, lalu meninggalkan tanggung jawab dengan tidak lagi bekerja, tidak mencari nafkah, tidak belajar, dan tidak mengurus rumah tangga dengan baik. Memilih Tuhan berarti kita memberi waktu, ruangan, kesempatan, dan usaha yang sungguh-sungguh untuk berurusan atau berinteraksi dengan Dia. Bangun pagi, kita berdoa. Ya, walaupun orang memandang kita ekstrim dan berlebihan, enggak apa-apa. Orang mungkin berkata, biasa-biasa sajalah berurusan dengan Tuhan, jangan sampai begitu amat. Saudara, orang seperti itu sebenarnya sedang disesatkan oleh kuasa gelap. Mereka tidak tahu bahwa kita lakukan itu semata-mata karena kita mau mencari wajah Tuhan. Kita rindu untuk mengalami Tuhan yang hidup. Di tengah-tengah pikiran manusia yang liar mengembara, tetapi pikiran kita tujukan kepada Tuhan. Kita tidak mau membuat pikiran kita liar mengembara dengan segala nafsu, keinginan, dan ambisinya. Prinsip hidup kita pun asal ada makanan dan pakaian cukup. Kalaupun kita diberkati lebih, semua kita persembahkan untuk Tuhan. Dan itu bukan berarti kita memberikan segala milik kita ke gereja, bukan begitu. Tetapi yang kita persembahkan adalah hidup kita. Hidup kita semua,
untuk Tuhan. Artinya kita harus membalas kebaikan orang tua, hidup mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain, menolong keluarga besar, menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Tentu akhirnya kita juga mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Disinilah kita harus bisa mengendalikan pikiran. Jangan sampai pikiran kita mengembara dengan segala keinginannya. Pikiran yang mengembara liar, tak terbatas, akhirnya membuat kita makin jauh dari kerajaan surga dan mendekat ke api kekal. Pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan saja. Ingat saudara, tujuan dan alasan kita hidup satu-satunya hanyalah Tuhan. Kita harus benar-benar bisa menjadi anak kesukaan Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Bapa dan hidup berkenan di hadapannya. Dengan demikian, perilaku hidup kita jadi bisa dinikmati oleh Allah, bagaikan simfoni yang indah didengar. Dan itu semua kita lakukan sebagai usaha kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam pengalaman berinteraksi dengan Allah secara pribadi, sampai kita bisa mengalami Allah yang hidup dan nyata, head to head, person to person. Ketika kita sampai ke level person to person, bertemu muka secara batin dan di dalam perasaan, otomatis kita akan takut akan Tuhan. Kita memiliki kegentaran akan Allah secara patut. Kita tidak akan berbuat dosa. Sebaliknya, kita mau hidup suci. Hal itu bukan supaya dilihat orang atau supaya dipuji, bukan. Tetapi supaya kita, bukan juga supaya kita tidak malu, tetapi memang sudah menjadi kebutuhan kita. Betul saudara? Karena Allah yang kudus itu pasti menggetarkan kita ketika kita berhadapan muka dengan Dia. Rasa gentar dan takut itulah yang akan mendorong kita memiliki kebutuhan yang kuat untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita tidak bisa hidup tanpa kesucian. Kita tidak akan betah hidup dalam dosa atau melakukan kesalahan. Saudara, kalau kita sampai ke level person to person, kita baru bisa mengalami cinta Tuhan secara benar, bukan hanya fantasi. Maksudnya, kalau kita berkata, "Aku cinta padamu, Tuhan," itu benar-benar timbul dari batin dan perasaan kita, sehingga jiwa kita pun benar-benar dipenuhi dengan kecintaan akan Allah, kecintaan akan Tuhan. Kalau itu bisa kita alami, keindahan dunia menjadi pudar, saudara. Keindahan dunia menjadi bayang-bayang, menjadi kabur di dalam kemuliaan Tuhan. Inilah keindahan hidup di dalam Tuhan. Kita harus mengalami level person to person, sehingga kita bisa memiliki hati yang menghormati Dia secara patut. Kehormatan kita kepada Tuhan inilah yang membuat kita terhormat. Saudara, hanya orang yang menghormati Allah yang akan menjadi terhormat di mata Tuhan dan terhormat di kekekalan. Sebaliknya, orang yang tidak menghormati Tuhan itu orang yang menghinakan dirinya dan menjadi orang yang celaka di api kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.